Pertama, menurut Noto Atmojo tahun 2010, leaflet ini adalah selembaran kertas yang berisi tulisan dengan kalimat-kalimat yang singkat, padat, mudah dimengerti, dan gambar-gambar yang sederhana. Sedangkan menurut Merriam-Webster, leaflet adalah suatu lembaran yang dicetak pada umumnya, dilipat, yang diharapkan untuk didistribusikan secara cuma-cuma. Nah, maksud dari cuma-cuma ini maksudnya adalah disebarluaskan kepada siapa saja gitu, dari segala kalangan umur maupun lansia atau remaja atau orang tua seperti itu. Kemudian ini tuh digunakan sebagai media publikasi yang diberikan kepada siapa saja, tujuannya untuk dapat memberikan informasi edukasi simpel kepada semua orang, semua kalangan, yang diharapkan bisa meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga, memahami ciri, dan memahami sebuah penyakit yang umumnya mungkin dianggap sepele sebelumnya, seperti itu. Langsung saja masuk pada tema pembahasan utamanya, yaitu mengenai spondilosis lumbal, yang mana didefinisikan seperti spondilosis lumbal merupakan suatu keadaan di mana terjadinya degenerasi pada tulang belakang dan terjadinya osteoartritis pada ruas tulang belakang. Salah satunya dapat terjadi pada daerah adalah bertambahnya degenerasi diskus intervertebralis yang diikuti perubahan pada tulang dan jaringan lunak, atau dapat berarti pertumbuhan berlebihan dari tulang atau osteofit yang terutama terletak di aspek anterior, lateral, dan kadang-kadang posterior dari tepi superior dan inferior vertebra centralis atau corpus. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Selviana. Kepada Selviana, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, yang selanjutnya ini adalah perbedaan dari vertebra yang mengalami spondilosis dan yang normal. Ini bisa dilihat dari gambar yang tengah ini. Yang bagian atas itu adalah vertebra yang normal, dan yang bawah itu adalah yang mengalami spondilosis, yaitu terjadinya perubahan patologi pada diskus intervertebralis. Itu bisa dilihat pada tanda panahnya. Kemudian untuk faktor resiko dan gejala itu ada proses penuaan atau perubahan degeneratif, kebiasaan postur yang jelek, tipe tubuh, faktor usia, dan faktor genetik. Dan untuk pencegahan, ini tuh secara garis besar itu ada dua, yaitu berhubungan dengan postur tubuh yang baik dan benar, serta pola hidup sehat. Untuk postur tubuh yang baik dan benar itu duduk dan berdiri dengan benar, dan untuk pola hidup sehat itu ada olahraga teratur, makan makanan sehat dan gizi seimbang, kemudian berhenti merokok dan konsumsi alkohol, dan yang terakhir adalah istirahat yang cukup. Nah, untuk intervensi atau exercise yang bisa dilakukan oleh penderita spondilosis itu bisa dilihat pada gambar yang paling kiri. Itu latihan ini itu untuk mengurangi nyeri pada punggung yang tujuannya adalah untuk memelihara fleksibilitas fisiologis. Ini ada pelvic tilt, ada gluteal stretch, kemudian ada partial curl, side plank, dead bug exercise, quadricep arm or leg raise, dan yang terakhir adalah double knee to chest. Karena pada leaflet ini sudah ada gambarnya, jadi ini memudahkan pembaca untuk mengetahui apa saja sih exercise yang bisa dilakukan oleh penderita spondilosis. Sekian, saya kembalikan ke Dija. Oke, mungkin sekian presentasi leaflet pada kelompok kami. Sekiranya ada pertanyaan, masukan, atau kritik saran, bisa disampaikan kepada teman-teman. Waktu dan layar saya persilahkan. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang mau masukan gitu. Kalau masukan dari saya tuh ini ya, untuk semuanya, nggak cuma untuk satu kelompok itu bikin. Kalau leaflet itu kan berarti kan untuk menyampaikan, pokoknya pesan-pesannya itu dia bersifat informatif, yang sasarannya itu adalah masyarakat. Jadi memang kalau bisa itu untuk kalau misalnya teman-teman mencantumkan kata-kata itu medis, itu harus ada dalam kurungnya, itu misalnya apa, karena itu adalah sasarannya adalah masyarakat.
Raka. Tapi beda lagi, ada juga yang leaflet itu sasarannya itu adalah tenaga medis sendiri, itu juga bisa. Atau memang kalau misalnya teman-teman KKN nanti, KKN itu teman-teman pasti butuh leaflet. Dan teman-teman itu pasti proker ya, proker itu nanti salah satu buat promosi ya, promosi kesehatan salah satu dengan multidisiplin fisioterapi, itu buat leaflet, buat poster. Nah itu biar masyarakat itu tahu ya, jadi itu memang mereka itu harus menggunakan kata-kata yang sederhana, yang mudah dipahami. Dan memang yang konten-kontennya tuh yang bikin menarik, interaktif. Ya, jadi gitu. Itu masukan aja sih dari saya. Soalnya ini pasti bakal bermanfaat ketika teman-teman itu di on field di lapangan gitu kan. Jadi gitu. Oke, untuk kelompok spondilosis bisa diakhiri. Kelompok selanjutnya adalah OA genu. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Mbak Aza dan teman-teman yang berbahagia, di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan materi terkait leaflet OA. Nah, sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Ada saya sendiri Arum Cahyaningsih, ada Nafisa, ada Arini, ada Diah Retno, ada Farah Rizky, ada Irviana, ada Nugraha, ada Rafika, dan juga Selvi Alhani. Baik, langsung saja memasuki materi. Kepada rekan saya, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya mohon maaf karena tidak bisa on cam karena terkendala jaringan. Di sini saya akan mempresentasikan leaflet pada slide pertama mengenai definisi dari osteoartritis. Osteoartritis sendiri adalah penyakit degeneratif pada persendian di mana kartilago yang berfungsi sebagai shock absorber saat melakukan gerakan mengalami kerusakan. Lalu, tempat terjadinya OA bisa menyerang semua sendi, tetapi kondisi ini paling sering terjadi di sendi-sendi jari tangan, lutut, pinggul, dan tulang punggung. Untuk diagnosis osteoartritis sendiri bisa diidentifikasi melalui beberapa pemeriksaan dan hasilnya, seperti foto rotin dan MRI untuk melihat kondisi tulang, mendeteksi peradangan pada tulang dan sendi. Selanjutnya melalui tes darah untuk mendeteksi infeksi lain dari peradangan sendi seperti rheumatoid arthritis.
Selanjutnya adalah melalui analisis cairan sendi untuk melihat apakah terjadi peradangan atau infeksi pada sendi. Dari data Riskesdas tahun 2013, angka kejadian penyakit osteoartritis di Jawa Tengah sebanyak 17,2%. Untuk faktor resikonya sendiri, yang pertama adalah usia. Semakin menua usia seseorang, maka semakin besar resiko terjadinya OA. Selanjutnya adalah obesitas. Seseorang dengan obesitas rentan mengalami OA karena terjadi penambahan berat badan yang menyebabkan sendi-sendi seperti lutut bekerja lebih keras. Selanjutnya adalah gender. Kebanyakan kasus OA umumnya terjadi pada wanita yang sudah menopause karena hormon estrogen dan progesteron yang semula seimbang menjadi berkurang, menyebabkan gangguan pada sel-sel persendian. Selanjutnya adalah cedera. Seseorang dengan riwayat cedera memiliki kerentanan yang lebih tinggi untuk mengalami OA. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Baik, boleh di next. Nah, untuk grade OA sendiri, yang pertama ada grade 0. Grade 0 itu menunjukkan tidak adanya penyempitan celah pada sendi. Ya, lalu ada grade 1. Grade 1 telah terjadi penyempitan celah sendi serta kemungkinan terjadinya lipping osteofit. Untuk grade 2, terjadi penyempitan celah sendi dan terjadi osteofit definitif. Untuk grade 3, osteofit sedang, penyempitan celah sendi yang pasti, dan kemungkinan tulang akhir deformitas. Nah, ada grade paling tinggi, ada grade 4. Osteofit besar, penyempitan celah sendi yang nyata, sklerosis berat, dan pasti deformitas ujung tulang. Nah, bagaimana sih cara menangani OA itu sendiri? Nah, yang pertama, ada menjaga berat badan ideal. Yang kedua, ada mengurangi aktivitas berat yang membebani sendi. Yang ketiga, ada melakukan program latihan yang telah dirancang oleh fisioterapi. Dan yang keempat, ada mengonsumsi makanan tinggi kalsium. Nah, untuk gejala dari OA sendiri ada yang pertama, nyeri saat menopang badan. Yang kedua, ada kekakuan pada sendi. Yang ketiga, penurunan rentang gerak. Yang keempat, atrofi otot, kelemahan dan spasme. Yang kelima, bunyi saat menggerakkan sendi dalam kurung krepitasi. Nah, untuk pengobatan dari osteoartritis sendiri, yang pertama ada obat-obatan. Lalu yang kedua ada fisioterapi. Nah, untuk fisioterapi ini, untuk pencegahan OA berbasis latihan dapat dengan mengedukasi pasien untuk aktif dan bergerak, mencakup aktivitas fisik, penguatan, peregangan, latihan neuromuskuler, proprioseptif, agility, dan pilometrik, dan modalitas pelatihan lainnya. Telah terbukti bahwa aktivitas fisik yang teratur memiliki manfaat yang signifikan dalam pengobatan osteoartritis, sedangkan tidak aktif dan tidak digunakan anggota tubuh yang terkena dapat memperburuk kerusakan mekanisme sendi dan menyebabkan hilangnya cairan sendi dan inefisiensi matriks yang dapat mempercepat hilangnya tulang rawan. Nah, intervensi yang dapat digunakan untuk fisioterapi sendiri ada yang pertama, latihan peregangan dan penguatan otot dapat mengurangi rasa sakit, meningkatkan kekuatan otot, kemampuan fungsional, dan kesejahteraan psikologis, meningkatkan daya tahan otot, meningkatkan ketajaman proprioseptik, dan menurunkan inhibisi otot. Nah, yang kedua, ada penurunan nyeri pada kasus ini dapat menggunakan modalitas IR, infrared. Yang ketiga, ada pemberian terapi, latihan dengan prinsip hold relax, menggunakan kontrak optimal secara isometrik. Nah, tujuannya untuk meningkatkan jangkauan gerak pasif dan mengurangi nyeri, dan memperbaiki relaksasi pola antagonis, memperbaiki mobilisasi, menguatkan pola gerak agonis sehingga dapat menambah lingkup gerak sendi. Nah, yang keempat, pemberian latihan dengan prinsip resisted active movement dengan adanya mekanisme kontraksi dan relaksasi mampu menurunkan ketegangan otot sehingga otot menjadi kendor dan lentur. Hal tersebut mempermudah adanya pergerakan sendi. Nah, yang ketiga ada operasi, keempat ada olahraga, dan kelima ada diet. Baik, itu materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, kritik, dan juga saran, kami persilahkan.
Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok OA Genu. Mungkin dari teman-teman ada masukan? Ada pertanyaan kah? Untuk kalau dari saya untuk penilaiannya secara visualisasi itu menarik ya. Cuma ini saya cuma ngasih saran aja. Jadi kalau misalnya setelah grade OA itu mending nanti itu gejalanya itu dipindah di samping grade OA. Jadi ini nggak usah diperbaiki, nggak usah. Cuma nanti suatu saat kalau misalnya teman-teman itu dapat tugas leaflet lagi, ya kan, yang sasarannya adalah masyarakat itu mending urut. Jadi intervensinya itu di akhiran. Nah, terus itu, bikin kata-kata yang menarik. Misalnya intervensi fisioterapinya pilihnya apa? Oh, misalnya, static cycle itu bisa menangani hypokinetic disease. Itu kan pasti bertanya-tanya, static cycle apa? Hypokinetic disease apa? Jadi itu emang, kita harus bikin kata-kata yang, bikin menarik perhatian. Jadi bukan kayak langsung, ini adalah OA, leaflet tentang OA. Jadi masukan aja. Untuk nanti kalau misalnya teman-teman KKN atau apapun atau lagi pengabdian masyarakatnya gitu. Oke gitu, terima kasih untuk kelompok OA. Selanjutnya Bursitis untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, sebelumnya suara saya terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, teman-teman saya meminta maaf karena tidak bisa on cam karena kendala keadaan. Yang terhormat kepada Mbak Azza dan juga teman-teman semua, sebelum memulai presentasi kami, izinkan saya membacakan anggota tim saya. Yang pertama ada saya sendiri, Laila Jamil, Fitri, Areda, Cindy, Kesha, Retno, Wilda, dan Mutiara. Pada kesempatan kali ini, kami mendapatkan tema bursitis, di mana pada hari ini, untuk slide pertama kami isi dengan definisi, tanda dan gejala, slide kedua kami isi dengan penyebab, pencegahan, dan juga slide ketiga kami isi dengan faktor risiko dan intervensi fisioterapi. Dek, izin masuk, tolong diperbesar bisa nggak? Soalnya saya nggak bisa baca. Oh. Ya, oke. Oke, thank you. Ya, baik Mbak. Di sini kami menyertakan definisi bursitis agar para pembaca leaflet kami nantinya dapat mengerti apa itu bursitis secara definisi, di mana bursitis merupakan suatu peradangan pada bursa atau bantalan pada sendi karena gerakan berulang yang dapat menyebabkan sakit yang luar biasa pada area yang terkena, bahkan terjadi pembekakan. Dan juga kami menyertakan tanda dan gejala agar para pembaca dapat merasakan apakah misalnya mereka mempunyai gejala dan tanda-tanda terjadinya bursitis. Dan juga penyebab, di mana penyebabnya adalah aktivitas yang berlebihan dan berat, infeksi bakteri pada bursa, komplikasi dari osteoartritis, rheumatoid arthritis, dan juga asam urat, dan juga tekanan yang berlanjut dan sering berulang pada lutut. Dan juga penyebab tambahannya disebabkan oleh cedera dan juga gerakan yang berulang. Kami menyertakan juga pencegahan kemungkinan orang yang membaca leaflet kami ketika mengetahui apa itu bursitis akan mencegah terjadinya bursitis tersebut, dan juga menyertakan intervensi fisioterapi. Mungkin dari kelompok kami itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, barangkali ada pertanyaan dan juga tambahan dari teman-teman maupun Mbak.
Saya persilakan. Baik, terima kasih. Apa? Tolong masih dipresentasikan. Saya mau mengomentari. Tadi. Oke, siapa tadi yang apa? Berbagi layar. Tolong berbagi layar lagi dong. Oke, ya ini sebenarnya sama sih kayak kelompok tadi referensi ya. Tolong nanti kalau misalnya bikin leaflet itu referensinya itu kecil aja nggak apa-apa. Yang penting dicantumin itu diambilnya dari mana. Nah kemudian ya sama ya bursitis jangan kayak gini, tapi itu kayak lebih menggunakan kata-kata yang interaktif. Kemudian yang penting itu menggunakan pada saat menyampaikan itu nggak hanya baca teman-teman, tapi itu juga menggunakan kata-kata ini ya komunikasi apa namanya, interpersonal antara, tenaga kesehatan atau nakes dengan sasarannya itu adalah masyarakat. Nah, nanti intervensi fisioterapinya nanti, misalnya satu atau 3 aja yang penting itu dijabarkan. Misalnya, misalnya bursitis itu misalnya dia bisa tuh diberikan dengan, untuk manajemen nyeri misalnya dengan, TENS. Nah, itu nanti dikasih gambarnya, kemudian dosisnya, kayak gitu ya. Kayak gitu. Kemudian tujuannya jangan lupa, karena kan itu kan adalah sasarannya adalah masyarakat. Ya, seperti itu. Oke, untuk visualisasi itu menarik. Oke, itu aja sih masukan dari saya ya. Oke, kalau misalnya leaflet itu jangan terlalu banyak tulisan ya. Kalau kayak gini kan tadi kayak saya harus perbesar lagi gitu. Jadi, yang singkat-singkat aja, lebih banyak ke apa, picture-nya aja, ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya itu yang presentasi adalah yang infeksi. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Sebentar ya Mbak, ada kendala. Oke.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang septic arthritis dengan bentuk leaflet. Bagi anggotanya yaitu ada Nurdini, Rosalia Putri Hidayat, Mahdi Ramadhani, Marcella Rida, Talita Konita, saya sendiri Rika Florentina Wilgar, Intan Dwi Apriliani, dan Zainal Mutakir. Bagi teman-teman yang bertugas sebagai presentator, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini kami akan menjelaskan tentang penyakit septic arthritis. Nah, penyakit septic arthritis sendiri didefinisikan sebagai penyakit yang menyerang sendi-sendi besar seperti lutut, pinggul, dan juga bahu. Juga menyerang pada cairan sendi atau jaringan sendi. Infeksinya dapat terjadi dari luar yang menyebabkan ke dalam sendi melalui darah atau cedera sehingga menembus sendi dan merusak tulang di sekitarnya. Biasanya septic arthritis sendiri diderita oleh bayi dan juga lansia. Nah, selanjutnya ada beberapa penyebab dari penyakit septic arthritis. Penyebab sendiri dibagi menjadi 3 bakteri seperti bakteri Staphylococcus aureus, Staphylococcus pneumoniae, dan Staphylococcus pyogenes. Yang presenternya berhenti ya, di saya nggak kelihatan. Oke, baru kelihatan. Baik, saya izin melanjutkan. Penyebab sendiri ada dari bakteri seperti Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, dan juga Streptococcus pyogenes. Terdapat juga jamur seperti Histoplasma, Candidiomosis, dan juga Blastomyces. Juga ada virus seperti virus herpes, adenovirus, virus mumps, hepatitis A, B, dan C, dan juga HIV. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya silakan. Baik, selanjutnya cara pencegahannya. Yang pertama ada menghindari infeksi, mencegah terjadinya luka di kulit agar bakteri tidak masuk ke tubuh. Yang kedua, sering mengaplikasikan pelembab. Jika memiliki kondisi kulit yang mudah infeksi supaya tidak kering dan pecah-pecah. Yang ketiga, orang yang baru saja menjalani operasi sendi, jangan lupa memeriksakan diri ke dokter secara berkala untuk memantau lukanya. Dan yang terakhir, kurangi mengkonsumsi obat yang melemahkan daya tahan tubuh dan penggunaan obat-obatan suntik. Lanjut untuk intervensinya. Yang pertama ada drainase sendi, yaitu pengeringan cairan sinovial dari sendi yang terinfeksi. Drainase sendi memiliki 3 tujuan. Yang pertama adalah menghilangkan bakteri dari sendi, yang kedua mengurangi tekanan pada sendi, yang ketiga mendapat sampel untuk menguji bakteri dan organisme lainnya. Lalu yang selanjutnya antibiotik, diberikan melalui pembuluh darah di lengan pada awalnya. Jika karena infeksi bakteri, dokter akan meresepkan antibiotik untuk membunuh mikroba. Dan yang terakhir, penggantian sendi, yaitu penanganannya berupa pengangkatan sendi dan menggantinya dengan spacer sendi sementara waktu. Untuk spacer sendi adalah alat yang dibuat untuk dibuat dengan semen yang mengandung antibiotik. Sekian. Baik, sekian dari presentasi kami. Apabila teman-teman ada
kritik atau saran atau juga tambahan mengenai leaflet yang telah kami buat, bisa raise hand atau disampaikan lewat. Sekian dari presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Ini nanti ini terlalu generalisasi tapi nggak apa sih, bagus aja. Yang penting nanti di highlight tuh yang mana yang teman-teman mau menyampaikan. Kalau misalnya intervensi fisioterapi, ya udah fisioterapi aja. Mungkin ada penanganan lain tapi cukup dijelaskan aja, nggak usah kayak penjelasan secara rinci seperti ini. Misalnya ya udah antibiotik guna obatnya apa gitu aja. Lebih highlight itu adalah fisioterapi. Itu aja sih masukan dari saya. Oke, kelompok selanjutnya gout arthritis untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Mbak Iza dan teman-teman yang saya hormati, perkenalkan kami dari kelompok arthritis gout akan mempresentasikan leaflet dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Alfian Fernanda Ikwansyah, Hafiz Taqiyuddin, Muhammad Afif, Muhammad Ahyar, Gita Sofalahati, Meka Dwi, Perendia Sekar Arum, dan Wahyu Andriawan. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh presentator. Kepada yang bertugas, saya persilakan. Definisi arthritis gout atau asam urat adalah penyakit yang disebabkan karena meningkatnya kadar asam urat dalam darah. Etiologinya, penyebab dari arthritis gout meliputi usia, jenis kelamin, riwayat medikasi, obesitas purin, dan alkohol. Pria memiliki tingkat serum asam urat lebih tinggi daripada wanita, yang meningkatkan risiko mereka terserang arthritis gout. Perkembangan arthritis gout sebelum usia 30 tahun lebih banyak terjadi pada pria dibandingkan wanita. Namun, angka kejadian arthritis gout menjadi sama antara kedua jenis kelamin setelah usia 60 tahun. Penyebabnya yaitu mengkonsumsi makanan dan minuman tinggi akan purin. Yang kedua, konsumsi obat-obatan. Dan yang ketiga, ginjal yang tidak berfungsi dengan baik. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah gejala. Yang pertama, nyeri sendi secara terus-menerus. Yang kedua, pergerakan sendi terganggu. Yang ketiga, inflamasi, bengkak, dan kemerahan pada sendi. Intervensi. Secara farmakologi, yang pertama, obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS. Yang kedua, colchicine. Yang ketiga, corticosteroid. Yang kedua, secara non-farmakologi. Yang pertama, edukasi kontrol asupan makanan dan perubahan gaya hidup sehat. Yang kedua, isometric exercise. Yang ketiga, mobility atau room exercise. Yang ketiga, mobility atau room exercise. Yang keempat, cold pack dan rest sendi yang meradang. Yang kelima, latihan kardiovaskular seperti renang. Pencegahannya yaitu, yang pertama, batasi makanan tinggi purin seperti daging dan jeroan hewan. Yang kedua, jaga hidrasi tubuh dengan minum air 2 liter per hari. Yang ketiga, hindari konsumsi alkohol dan minuman tinggi gula. Yang keempat, jaga berat badan ideal dengan rutin olahraga dan beraktivitas fisik. Yang kelima, penuhi asupan protein dengan minum susu rendah lemak. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, saran, atau masukan untuk waktu dan tempat, saya persilakan.
Oke, bagus ya. Cuma untuk masukan dari saya itu kalau bisa, itulah kata-kata lagi, kalau misalnya emang masyarakat tahu etiologi itu apa, nggak tahu kan. Terus itu intervensi, masyarakat juga nggak tahu intervensi itu maknanya apa. Mungkin yang lebih, ini kan udah ada nih penyebab sama etiologi ini, maksudnya apa ya? Ini sama apa beda? Jadi biar nggak tumpang tindih, jadi memang harus teman-teman itu bikin timeline-nya dulu biar nggak tumpang tindih seperti ini. Kan penyebab sama etiologi sama aja kan? Seperti itulah untuk masukan dari saya. Ya, supaya nanti pada saat teman-teman KKN dan yang lain, teman-teman udah lebih terbiasa. Ya, oke untuk yang terakhir itu langsung saja rheumatoid arthritis untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Ini tinggal berapa menit sih? Panggilan berakhir, kurang dari 10 menit. Oke, rheumatoid arthritis, silakan langsung. Aduh, ini tolong diperbesar, saya nggak lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya mengenai rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis adalah penyakit autoimun inflamasi kronik sistemik yang menyerang sendi dan dapat menyerang berbagai sistem organ. Rheumatoid arthritis ditandai bengkak, nyeri, dan kaku pada sendi. Penyebab dari rheumatoid arthritis tidak diketahui secara pasti. Namun, berikut ini diduga menyebabkan rheumatoid arthritis. Yang pertama adalah faktor genetik. Yang kedua, hormon seks. Yang ketiga, faktor infeksi. Yang keempat, protein health shocks. Dan yang kelima, faktor lingkungan. Beberapa keluhan sendi yang dapat dirasakan oleh penderita rheumatoid arthritis adalah nyeri sendi, sendi membengkak, kemerahan, terasa hangat dan kaku, tubuh terasa lelah dan lemah, hilang nafsu makan, berat badan menurun, demam ringan. Upaya untuk mengurangi resiko RA yaitu berhenti merokok, batasi konsumsi alkohol, berolahraga secara rutin, dan menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, untuk intervensi fisioterapinya yaitu ada sinar infrared dapat digunakan dalam pemulihan kaku sendi. Yang kedua ada massage, yaitu teknik pijatan yang dilakukan untuk membantu mempercepat proses pemulihan nyeri. Yang ketiga ada resist active movement. Dan yang keempat ada static kontraksi. Untuk obat yang dapat diberikan yaitu DMARD, NSAID, dan kortikosteroid. Sekian presentasi dari kelompok saya. Apabila ada saran, terima kasih. Oke. Ini nanti untuk desainnya mungkin lebih yang menarik ya. Apalagi ini temanya tentang rheumatoid arthritis. Sasarannya kan masyarakat. Jadi mereka memang, apalagi masyarakat sekarang itu sering banyak terstimulasi dengan hal-hal visualisasi yang lebih keren ya kan. Jadi kalau bisa ini memang diperbaikin lagi nanti cari yang benar-benar menarik lah seperti itu ya. Terus nanti untuk saran saya jangan terlalu disusun kayak gini ya. Ini kan kayak di Microsoft Word terus itu tinggal di copy gitu aja. Nah, kalau bisa tuh cuma beberapa kata aja kemudian gambar gitu ya. Tapi kalau secara konten ya bagus deh. Ya, oke. Oke, kita akhiri. Teman-teman terima kasih atas kehadirannya hari ini. Nanti kita ketemu lagi di hari Rabu. Oke, sebagai intermezzo aja nanti yang bikin soal UAS IBK adalah saya. Tapi saya belum tahu kan, saya baru di chat Pak Arif itu tanggal 7 baru deadline mengumpulkan. Tapi nanti saya belum tahu apakah nanti saya bikinnya PG atau esai. Kalau misalnya saya banyak waktu luang, saya bikin PG. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya mungkin esai gitu aja ya. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saran saya hati-hati ya sekarang itu cuacanya ekstrim. Jadi kalau misalnya emang nggak ada kegiatan yang mendesak di luar kos, di luar rumah, mending di kos aja ya seperti itu. Oke, terima kasih. Saya akhiri dan langsung izin keluar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Mbak.